Shalom dan selamat pagi buat anak-anak kami semuanya SD Hidup Baru. Bagaimana kabarnya? Sehat hari ini? Iya, terima kasih. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh indah ciptaanmu Tuhan, dan kasih setiamu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk bisa bersama-sama bernyanyi dan memuji memuliakan namamu. Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Amin. Nah, buat anak-anak kami, firman Tuhan hari ini dari Keluaran 20 ayat 16. Keluaran 20 ayat 16. Nah, buat anak-anak kami, mari silakan buka Alkitabnya. Jika sudah siap, kita sama-sama membaca. Dan jika ada yang belum dapat, kita ataupun kamu dapat mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan pada pagi hari ini. Beginilah firman Tuhan. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Nah, firman Tuhan hari ini temanya adalah mengenai kejujuran. Temanya adalah kejujuran. Nah, sebelum Sir akan menyampaikan firman Tuhan, Sir terlebih dahulu akan menjelaskan apa arti kejujuran. Nah, kalimat ataupun kata kejujuran tidak asing lagi pasti didengar oleh anak-anak kami. Ada yang tahu apa arti kejujuran? Iya, betul. Nah, kejujuran atau jujur adalah tidak mengatakan yang tidak benar, ataupun tidak berdusta, ataupun tidak berbohong, ataupun mengatakan yang benar. Itulah arti kejujuran. Ada beberapa manfaat ketika kita sering atau menerapkan kejujuran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu manfaatnya? Nah, didengar ya. Yang pertama adalah hidup kita akan bahagia. Nah, jadi ketika kita menerapkan kejujuran, yang pertama adalah hidup kita akan bahagia, hidup rukun, dan hidup damai. Itu yang pertama manfaatnya. Manfaat yang kedua adalah kita akan berhasil. Jadi, ketika anak-anak kami ingin berhasil, jangan lupa selalu menerapkan kejujuran, baik di rumah, baik di sekolah, dimanapun anak-anak kami berada. Apalagi misalnya nih, ketika anak-anak kami sudah besar, sudah bekerja, terapkan kejujuran. Karena kejujuran itu sangat penting. Nah, yang ketiga adalah manfaatnya disenangi banyak orang. Karena apa? Karena orang-orang banyak sangat senang ketika kita itu jujur. Dan mereka akan percaya apa yang akan kita sampaikan dan kita lakukan. Jadi, tidak boleh kita tidak jujur. Nah, yang keempat adalah ketika kita jujur, kita tidak akan jatuh ke dalam dosa ataupun disenangi oleh Tuhan. Dan banyak lagi manfaat-manfaat apabila kita jujur ataupun menerapkan kejujuran. Lalu, ada beberapa akibat ketika kita tidak menerapkan kejujuran atau jujur. Yang pertama adalah akibatnya hidup kita tidak akan damai. Benar, ketika kita sering berbohong, berdusta, apalagi terhadap sesama. Nah, mereka tidak akan percaya dan hidup kita akan dihantui oleh
kebohongan. Oleh sebab itu, ketika kita tidak jujur, maka kita tidak akan hidup damai. Yang kedua adalah akibatnya tidak berhasil. Ya benar, orang yang tidak berhasil itu ataupun orang yang sering tidak jujur, maka dia akan susah berhasil. Apalagi meraih cita-cita. Oleh sebab itu, ketika anak-anak kami ingin meraih cita-cita supaya berhasil, terapkanlah kejujuran ataupun jujur. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah akibat dari tidak jujur, tidak disenangi oleh orang banyak. Nah, jadi ketika orang banyak itu percaya kepada kita, diberikan kepercayaan, nah, mari kita kerjakan, laksanakan dengan baik. Tidak boleh tidak jujur. Karena apa? Ketika kita sudah melanggar kejujuran, maka mereka ataupun orang-orang banyak tidak akan percaya lagi kepada kita karena kita tidak jujur. Yang keempat adalah kita akan jatuh dalam dosa. Nah, kenapa ketika kita tidak jujur jatuh ke dalam dosa? Mari kita ingat bahwasanya hukum Taurat yang ke-9 mengatakan jangan berdusta. Allah mengatakan supaya kita selalu mengucapkan yang benar. Tidak boleh mengucapkan saksi dusta atau berbohong kepada sesama. Baik kepada orang tua, kepada guru, dan kepada orang lain. Jadi itu adalah akibat apabila kita tidak jujur. Dan banyak lagi akibatnya ketika kita tidak jujur. Tapi di sini saya hanya menyampaikan beberapa saja. Oke? Nah, sama seperti firman Tuhan dalam Alkitab yang mengatakan dari kitab Matius 5 ayat 37. Ya, Matius 5 ayat 37. Harus kita ingat dan kita terapkan. Beginilah firman Tuhan. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi firman Tuhan pada hari ini mengajarkan anak-anak kami supaya kita menerapkan firman Tuhan dari Matius 5 ayat 37. Nah, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak anak-anak kami bernyanyi. Yang tahu lagunya, mari sama-sama bernyanyi. Yang tidak tahu, mari sama-sama belajar. Begini lagunya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh tidak jujur. Tidak jujur dosa. Tidak jujur dosa. Tidak jujur dosa. Anak Tuhan tak boleh tidak jujur. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan Tuhan pada hari ini mengajarkan kami semua, terkhusus buat anak kami, untuk selalu jujur. Bapa yang baik, biarlah Tuhan ketika mereka hari Senin akan menghadapi ujian, mereka selalu jujur untuk menjawab soal-soal yang akan diberikan oleh Miss dan Sernya, supaya mereka mendapatkan hasil yang terbaik. Ajari Tuhan anak kami supaya mau belajar, supaya mereka bisa menyenangkan Engkau dan menyenangkan kedua orang tuanya dengan menerapkan kejujuran atau jujur dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang besok sampai selama-lamanya. Amin.